Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nih. Nah, kita ngebahas kali ini tentang tari. Kemarin udah unsur pengertian. Nah, sekarang kita ngebahas tentang teknik. Teknik dasarnya itu ada 4 ya. Pertama, gerak kepala, gerak badan, dan tangan dan kaki. Gitu. Jadi ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Gitu. Itu untuk teknik dasarnya. Nanti kita ngebahas juga nih soal estetika. Kemarin kan pengertiannya itu juga ada estetikanya kan, gitu. Sesuai dengan estetik. Nah, estetika di dalam tari itu ada wiraga, wirasa, wirupa, sama wirama. Nanti kita bahas. Nah, yang kita bahas pertama adalah teknik dasarnya. Ya, ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Yang pertama ada kepala. Jadi ada pandangan kepala yang lurus, ada yang serong, ada yang miring ke samping. Jadi ke samping, serong, lurus ke depan. Nah, kalau serong bisa ke bawah, cuma serong bawah. Ada serong atas, bisa ke samping, bisa lurus. Nah, untuk di bagian kepala sudah mulai paham ya. Oke, gampang lah, cuman lurus, serong, bisa serong bawah, bisa ke samping, gitu. Nah, untuk di badan, begitu pun juga badan, lebih ke arah. Misalkan badannya ke samping, palanya arah sana, mau kakinya agak lebar, terus mau tangannya mau begini, tapi arah badannya serong, ya disebut berarti tangan teknik badan serong. Kalau misalkan dia lurus kepalanya ke samping dengan kakinya ke depan gitu, misalkan gitu, badan tetap lurus kan, arah depan gitu. Terus begitu pun dengan samping atau miring, mau kepalanya begini, arah badan ke samping gitu. Mudah dipahami ya. Nah, untuk di tangannya ada beberapa jenisnya. Contohnya kayak ini ngiting gitu, ini kepal, terus ini ngarayung gitu. Terus ada kempit, ada ungkel gitu. Nah, yang pertama itu ngiting. Ngiting itu tangannya gini, temuin ibu jari sama jari tengah dibentuk lingkaran. Gitu. Ini namanya ngiting. Ini lebih ke feminisme, lebih feminim gitu, lebih ke lembut, lebih ke halus, kayak gini. Nah, ini ngerayong. Nah, yang gini cuma jempolnya doang, ibu jarinya ke dalam. Itu ya. Ada lagi, ini ngepel. Jadi jarinya, 3 jari ini nutup ke dalam, ini agak sedikit nekuk ke depan. Nah, ini ibu jari lurus. Untuk kayak gini. Ini ngepel. Nah, ini lebih ke dipergunakan untuk pria. Gitu. Jadi kayak lebih gagah, kayak gitu contohnya. Nah, ada lagi kempit. Kempit bisa disambung sama ungkel luar. Ungkel itu dari luar, bisa disambung, diputusin di akhirnya dengan giting atau ngayung. Jadi dari begini, bisa gini atau bisa gini. Pas ketika muternya dia tangannya harus gini ya. Jadi pas giliran dah. Atau bisa satu, misalkan kayak satu, atau bisa dengan 2, atau dengan gitu. Jadi dari deng, dah, deng, kayak gitu. Itu kalau yang ini namanya putar, namanya ukel. Gitu. Ada ukel luar. Dari kempit ungkel nyambung ke ngiting bisa. Contohnya dari kempit ungkel luar masuk. Nah, satu contoh itu untuk digerak tangan. Nah, untuk digerak kaki, nah jadi itu untuk digerak kaki ada yang keduanya jinjit, depan belakang jinjit gitu, dari samping kayak gini. Ada yang salah satunya doang, misal depannya jinjit atau belakang jinjit gitu. Jadi ada yang
depannya, ada yang belakangnya, gitu. Itu tuh untuk jinjit. Tadi ada yang keduanya, gitu. Ini ada yang depan, ada yang belakang, kayak gitu. Nah ada yang begini, ketumit, terus jinjitnya, ada yang gitu. Bisa banyak, bisa divariasiin juga sih sebetulnya, gitu. Karena namanya juga tarik kreasi, jadi diekspor lagi, gitu. Nah itu tadi di gerak kaki. Nah tadi soal nilai estetis, jadi itu kan tarian bisa dilihat atau dinilai dari nilai estetisnya. Beda hal nilai estetis dengan seni rupa dan nilai estetis dari seni tari juga berbeda gitu kan, karena dari sudut pandangnya. Nah kalau di seni tari itu ada tadi 4: wiraga, wirasa, wirupa, sama wirama. Oke, wiraga simpelnya untuk bisa dipahami, wiraga itu daripada raga atau gerak gitu. Kan di tari itu gerakan adalah sebuah ungkapan rasa kan. Jadi gerakannya ini gimana bisa mewakili dari sebuah rasa yang ditampilkan berupa gerakan atau tidak. Itu wiraganya. Jadi dari geraknya nih, luwes enggak, terus sesuai sama karakter yang dibawain. Misalkan itu bawanya lembut, misalkan dibawanya dengan gagah, gitu kan, atau enggak. Kalau misalkan gagah terbalik, misalkan gagahnya harusnya ini kan ngepal itu kan gagah harusnya gitu, ini enggak, atau cuman kan jadi kelihatannya jadi nggak gagah gitu kan, jadi nggak keren, nggak cowok banget gitu. Atau misalkan terbalik, ngitingnya malah yang harusnya feminin jadi. Berarti kan pengaruh dari wiraganya kan, dari gerakan yang harus disampaikan apa, malah jadi gitu. Malah jadi gak sesuai, yang harus tadinya lembut. Ya gitu kan, harusnya lembut, udah enak dimaininnya. Misalkan kayak kreasi, dibuat kreasi kayak gitu, oke. Kalau misalkan ketika buat aku kan luas geraknya, itu dari wiraga. Nah wirasa. Nah wirasa ini lebih banyak sih lihatnya dari ekspresi gitu. Jadi penjiwaannya nih. Kalau misalkannya kemarin sebetulnya udah kita bahas di video yang unsur tuh ada beberapa tuh. Jadi ekspresinya gimana sih ekspresinya? Gitu. Kalau misalkannya ngepal dengan ekspresi yang oke, masih dapat. Kalau misalkan yang ngepal dengan ekspresi yang jadi gimana ya, ngeri tapi apa ya, kok agak sok manis gitu kan. Atau misalkan lagi nari dia tawa-tawa gitu, bercanda, jadi nggak pede gitu. Terus tiba-tiba pas gini tarian dia tawa-tawa ngeliatin teman-temannya di bawah gitu. Atau misalnya nonton terus tiba-tiba dada-dada gitu, berarti kan wirasanya dia gitu kan, wirasanya dia nggak full gitu kan, nggak bagus lah. Nah, itu minusnya di wirasa. Tadi wiraga, wirasa. Nah wirama sesuai dengan ketukan atau tempo atau iringan. Misalkan musiknya lembut, terus gerakannya pun juga biasanya lembut. Jadi gerakan mengikuti dari irama, dari ketukan, dari beatnya, ya kan. Jadi ada beat yang BPM 120 misalkan cepet breakdance gitu. Terus ada BPM yang 80. Gerakannya pun juga tak 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 gitu kan. Kalau misalkan tek itu yang tek ketukannya cepat, berarti kan lebih gerakan juga lebih cepat lagi gitu kan. Nah itu dari wirama, gampang dipahami lah sebetulnya. Wiraga, wirasa, wirama. Makanya saya menyampaikan ini dengan bahasa yang agak yang ringan. Oh wiraga maksudnya ini loh. Oh wirasa maksudnya ini loh. Oh wirama maksudnya ini loh. Nah yang terakhir adalah wirupa. Wirupa itu adalah dari penampilannya gitu. Jadi contoh penampilan itu mendukung atau enggak. Contohnya itu kayak tari merak, misalkan dia tuh ada sayap, ada sih kayak selendang, bukan selendang sih ya, kayak sayap gitu. Nah bentuknya kayak bulu-bulu gitu, kayak sayap. Karena dia
interpretasikan sebagai merak, kayak gitu contohnya. Terus ada tarian yang berburu gitu kan, buat tombak misalkan, gitu. Tarian penyambutan atau misalkan tarian perang kan pakaiannya juga kan, masa tarian perang bawa cotton bud kan nggak mungkin kan, buat tombak kayak gitu. Nah itu contoh dari tadi teknik ya, kepala, badan, tangan, kaki, terus sama nilai estetik dalam tari kayak gitu. Nah ada seni tari juga sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, sarana bergaul gitu. Jadi kayak misalkan sarana bergaul tuh manusia kan sosial ya, nggak individu gitu. Kalau manusia makhluk sosial itu ya bisa dijadikan misalkan di dalam tari itu kan nggak cuma sendirian gitu, pasti ada pelatihnya, ada teman-teman yang juga pada ikutan latihan gitu kan. Terus sebagai sarana pendidikan kayak sebetulnya di tari itu juga bisa ngelatih motorik anak gitu, kayak gitulah. Banyak sebetulnya sih dari tari itu untuk sarana sebagai apa. Nah ada sebagai ritual kan, tarian dahulu itu kan sebagai ritual ya, ada tarian-tarian sesembahan kayak gitu-gitu. Nah sebagai hiburan tuh contohnya kayak 17-an, contoh ada panggung gembira terus ada anak nari sebagai hiburan gitu. Kayak bukan jaipong, tari-tari Betawi tuh kebanyakan sebagai hiburan gitu, karena di Betawi sendiri nggak ada tarian sebagai sesembahan kayak para dewa atau apapun, nggak ada kayak gitu-gitu. Mungkin ada, cuman kita kurang tahu kali ya. Cuman yang kita tahu ini kebanyakan sebagai hiburan gitu. Tapi yang jelas pasti maksud apa sih gerak tarian ini dalam Betawi contohnya ya. Geraknya misalkan kayak ngigel gitu-gitunya. Pasti kan juga ada maksud tujuan. Dia punya historinya lagi kenapa tarian itu bisa terjadi gitu kan. Tapi pasti yang saya tahu kebanyakan di Betawi itu adalah tari sebagai hiburan. Nah, itulah contoh-contoh tadi. Udah dapat 3 nih kita nih. Yang pertama teknik dasar, yang kedua estetika, yang ketiga seni sebagai itu. Oke, teman-teman, semoga diberi kesehatan terus berkarya, terus semangat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.